Apakah itu juga tidak mengganggu? Pernah nggak kira-kira terfikirkan di dalam pikiran kita dan juga kita rasakan di dalam nurani kita? Untuk kita yang menjalankan mungkin itu loh, ini demi kegiatan beragama, ini ibadah, ini baik untuk Tuhan. Padahal yang lain juga punya Tuhan, yang lain juga punya agama, yang lain juga punya kepentingan gitu. Di sekitaran kita ini juga ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita nggak bisa saling menerima untuk kita saling menghargai? Karena apa? Yaitu tadi, semua punya potensi yang sama. Son Horeg punya potensi menguntungkan, punya potensi merugikan, punya potensi bermanfaat dan punya potensi tidak bermanfaat, punya potensi mengganggu orang lain juga, dan punya potensi untuk membahagiakan atau menyenangkan orang lain. Demikian halnya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, apapun agamanya, termasuk agama kita lah, agama Islam. Kegiatan di tengah jalan, ya terlepas itu izin atau tidak kita juga tidak tahu. Ya pada intinya apakah itu sepenuhnya bermanfaat? Belum tentu. Bisa jadi orang yang mau lewat ini merasa terganggu, Mas Yahya. Betul. Ya, misalkan, oh keluarganya sakit, mau dibawa ke rumah sakit karena jalannya ditutup untuk kegiatan keagamaan, dia harus putar arah mungkin lebih jauh, lebih lama. Loh, apakah itu nggak menyakiti juga? Ya. Banyak yang setuju dengan apa yang dilakukan MUI. Kemudian banyak yang merasa ini kurang tepat, Mas Wahyu. Karena kenapa kok semuanya diharamkan, Mas Wahyu? Ya, kalau menurut Mas Wahyu sendiri, dengan kejadian kemarin ini, dengan apa yang dikeluarkan oleh MUI ini, apakah sudah menjadi langkah tepat, Mas Wahyu? MUI mengharamkan Son Horeg ini. Tentu ini banyak sekali yang mungkin merasa dirugikan ya, Mas Wahyu ya. Terutama pengusaha Son Horeg sendiri. Nah, pandangan Mas Wahyu tentang fatwa ini bagaimana, Mas Wahyu? Apakah sudah tepat? Ya, saya tetap ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa di sini saya tidak dalam rangka menyalahkan MUI ataupun saya memihak para pengusaha Son Horeg. Tetapi kita bicara sebagai warga masyarakat. Artinya kita bersikap netral sebagai sesama warga masyarakat. Karena kalau kita bicara tentang ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan, tentu kita harus memposisikan diri kita di kedua posisi ini. Coba bayangkan jika kita masuk sebagai pengusaha Son Horeg, maka kita akan merasa dirugikan. Coba juga kita berbicara dari sisi kita sebagai orang lain yang mungkin tidak suka dengan Son Horeg, kita merasa diuntungkan. Maka artinya di sini, karena kita hidup ini tidak sendiri, maka kita berusaha untuk mencari jalan tengah, kan begitu. Supaya kehidupan kita bermasyarakat ini tetap berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi bagian daripada kebutuhan hidup pribadi kita ini juga tetap bisa berjalan dengan baik. Contoh, para pengusaha Son Horeg ini kan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini kalau kita bicara manfaat dari sisi pribadi dulu, ya, di mana para pengusaha Son Horeg ini berupaya untuk bisa menghidupi juga keluarganya, anak istrinya melalui usaha-usahanya tersebut. Dia juga bisa menghidupi, ada banyak karyawan untuk menghidupi keluarganya juga. Kira-kira manfaat tidak usaha Son Horeg ini? Manfaat. Tapi kalau kita bicara dari segi yang tidak bermanfaat misalkan, ya, yang merasa diuntungkan dengan diharamkannya oleh MUI Jawa Timur ya, Son Horeg ini tadi, maka pihak yang diuntungkan adalah pihak-pihak yang tidak suka dengan Son Horeg itu. Satu contoh, mereka yang merasa terganggu, mereka yang merasa bahwa kegiatan-kegiatan karnaval, kegiatan Son Horeg itu merugikan mereka, manakala keluarganya ini mungkin lagi sakit dan lain sebagainya lah. Intinya jadi terganggulah aktivitas mereka, tidak nyaman dan lain sebagainya, merasa tidak bermanfaat.
Nah, kita kan harus melihat dari dua sudut pandang ini tadi, Mas Yahya. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa MUI ini kurang kerjaan. Ya, apa yang dikeluarkan fatwa daripada MUI tentang sound horeg ini bagi saya kurang kerjaan. Kenapa? Harusnya sebagai organisasi keagamaan, di mana di negara kita ini tidak hanya ada satu agama begitu, ya. Coba ini bayangkan kalau kemudian agama-agama yang lain, ya, dengan organisasinya masing-masing, terus kemudian menyuarakan juga, mengeluarkan fatwa juga tentang bagaimana kondisi yang mereka alami terhadap lingkungan di sekitar mereka. Ya, mungkin juga tentang penilaian mereka terhadap agama-agama yang lain. Apakah kemudian tidak jadi ricuh ini? Bukankah negara kita ini biarkan saja diatur oleh pemerintah? Artinya apa? Negara yang harus hadir, pemerintah yang harus hadir di tengah-tengah memberikan kebijaksanaan, gitu loh. Karena kita hidup ini di negara Indonesia ini beragam, Mas Yahya, dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, termasuk agama di dalamnya, gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang, mohon maaf ini karena mayoritas, terus semudah itu mengeluarkan fatwa, oh ini diharamkan, ini begini, tidak boleh, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan agama, seolah-olah itu perintah daripada Yang Maha Kuasa. Ini yang harus digarisbawahi. Buat saya, secara pribadi saya sampaikan, fatwa haram terhadap sound horeg itu adalah kurang kerjaan. Karena kalau mau bicara yang tepat, ya harus berkolaborasi dengan pihak pemerintah, dengan negara. Karena kita bicara tentang sound horeg ini kan, sound horeg ini hanya pihak, istilahnya penyedia jasa lah begitu. Sedangkan yang membutuhkan jasa mereka ini adalah warga masyarakat. Jadi saya bicara sebagai masyarakat begitu. Yang mana secara proses, secara aturan, sudah melalui mekanisme yang seharusnya. Sudah izin, bahkan itu disepakati oleh para warga semuanya. Ini mau untuk acara apapun ya, baik acara hajatan, acara karnaval, ataupun acara-acara pawai budaya yang lainnya. Jadi kalau dianggap bahwa ini sepenuhnya lebih banyak merugikan, lebih banyak enggak bermanfaatnya, ya tentu itu sangat enggak fair cara melihatnya, cara menilainya. Bahkan bila perlu melalui kajian secara ilmiah, bahwa sound horeg yang berlebihan ini tadi bisa menimbulkan kerusakan gendang telinga dan lain sebagainya, khususnya terhadap anak-anak kecil dan lain sebagainya. Itu memang real, itu benar adanya. Tetapi apakah kemudian kita tidak bisa mencari solusi yang terbaik untuk ini? Satu contoh ya, karena memang kita nggak hidup sendiri ini, nggak bisa. Kita itu mau bikin aturan sesuai dengan aturan kita pribadi, aturan kelompok, golongan tertentu, nggak bisa. Makanya pemerintah yang harus hadir. Kalau memang diperbolehkan, misalkan dengan batasan-batasan tertentu, ya jangan MUI lah yang hadir di situ, tapi pemerintah. Pemerintah yang mampu memberikan ketegasan untuk regulasinya, untuk aturannya bagaimana, dan lain sebagainya. Jangan kemudian diharamkan, yang di bawah mengizinkan. Nah ini kalau kita bicara secara luas, menyeluruh, ini sangat kompleks sekali tentunya. Contoh ya, contoh. Misalkan kita bicara sound horeg, yang katanya orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mendapatkan kenyamanan atas kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian dianggap bahwa sound horeg ini merugikan, nggak bermanfaat. Lalu bagaimana kita melihat dari sisi kebermanfaatannya? Bahwa di situ banyak sekali UMKM yang berjalan, banyak orang bekerja, berjualan, berdagang, banyak orang senang, bahagia karena menonton itu, karena ada hiburan dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga yang katanya itu merusak, bahkan kaca sampai pecah dan lain sebagainya. Bukankah ini menjadi suatu kesepakatan bersama? Tentunya panitia juga sudah bekerja sama dengan semuanya, pihak-pihak terkait. Kalau nanti ada kejadian-kejadian seperti itu, tentu nanti ada ganti rugi dan lain sebagainya. Saya tidak mau masuk terlalu jauh ke sana ya. Tapi intinya dari segi kebermanfaatan, ya bermanfaat banyak. Ya. Tapi dari sisi ketidakbermanfaatan juga banyak juga. Nah di sini tugasnya pemerintah gitu loh maksud saya. Bagaimana supaya warga negaranya
masyarakatnya, rakyatnya ini tetap bisa hidup bersama dengan kemajemukan ini. Jangan kemudian malah hanya demi segelintir, sekelompok. Kalau kita bicara senang, wah rakyat Indonesia ini senang semua loh. Karnaval itu yang datang dari mana-mana. Nonton sound horeg yang datang dari mana-mana juga. Nah, kemudian kita juga melihat dari sisi yang lain juga. Coba, kita bicara tentang konser misalkan. Ya, tentang konser, tentang acara-acara kegiatan masyarakat yang menggunakan sound system ya, yang sekarang ini sound horeg karena kan lebih apa istilahnya lebih besar lagi begitulah Mas ya kurang lebihnya. Dari segi suara mungkin lebih keras lagi. Kita juga melihat bagaimana acara-acara keagamaan juga membutuhkan sound horeg juga. Mungkin bukan horeg ya, tapi sound system juga ya. Yang mana di situ suaranya juga nggak kecil-kecil amat ya. Yeah. Apakah kemudian kalau kegiatan-kegiatan pawai, karnaval, budaya tentang sound horeg ini dikatakan nggak bermanfaat ya. Terus kemudian sedangkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan itu sudah pasti bermanfaat. Saya rasa tidak juga. Ada yang bermanfaat untuk orang yang senang karena melakukan ibadah keagamaan, tapi buat orang lain juga. Di sekitarnya, di lingkungan yang diadakan kegiatan itu. Misalkan ada orang yang sakit juga, ada orang yang terganggu juga. Kira-kira menyadari nggak tentang hal itu? Ini satu contoh saja, mau itu kegiatannya dilakukan di masjid misalkan, bahkan dari dulu sudah ada juga protes tentang suara toa yang sangat keras sekali, ya kan? Apakah itu juga tidak mengganggu? Pernah nggak kira-kira terfikirkan di dalam pikiran kita dan juga kita rasakan di dalam nurani kita? Untuk kita yang menjalankan mungkin itu loh, ini demi kegiatan beragama, ini ibadah, ini baik untuk Tuhan. Padahal yang lain juga punya Tuhan. Yang lain juga punya agama, yang lain juga punya kepentingan gitu. Artinya apa? Ini loh hidup majemuk. Hidup yang bermasyarakat, di mana kita ini nggak hidup sendiri. Di sekitaran kita ini juga ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita nggak bisa saling menerima untuk kita saling menghargai? Karena apa? Yaitu tadi, semua punya potensi yang sama. Sound horeg punya potensi menguntungkan, punya potensi merugikan, punya potensi bermanfaat dan punya potensi tidak bermanfaat, punya potensi mengganggu orang lain juga, dan punya potensi untuk membahagiakan atau menyenangkan orang lain. Demikian halnya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, apapun agamanya, termasuk agama kita lah, agama Islam. Kegiatan di tengah jalan, ya terlepas itu izin atau tidak kita juga tidak tahu ya. Pada intinya apakah itu sepenuhnya bermanfaat? Belum tentu. Bisa jadi orang yang mau lewat ini merasa terganggu, Mas Yahya. Betul. Ya, misalkan keluarganya sakit mau dibawa ke rumah sakit karena jalannya ditutup untuk kegiatan keagamaan, dia harus putar arah mungkin lebih jauh, lebih lama. Loh, apakah itu nggak menyakiti juga? Ya, kadang sebagai mayoritas itu kita nggak pernah berpikir ke sana, Mas Wahyu. Ya, makanya kadang kita merasa bahwa sesuatu hal yang kita jalankan, kalau sudah berdasarkan agama, seolah-olah semuanya pasti baik. Betul. Ya, segala perlu di tengah jalan kita tutup, udah nggak peduli orang lain karena ini untuk Tuhan begitu. Tapi kita nggak ada rasa kemanusiaan untuk manusia yang lain yang sama-sama diciptakan Tuhan. Itu artinya kan nggak hidup pikiran kita gitu. Hati kita nggak kita pakai gitu loh. Ya, jadi ini banyak suara-suara di masjid itu bukan berarti salah, bukan. Dari sini loh kita saling menyadari. Makanya minoritas mungkin nggak berani menyuarakan itu gitu. Apakah suara dari masjid itu pasti, mohon maaf ini, pasti semuanya bermanfaat? Enggak juga. Ada juga orang yang merasa terganggu. Bisa jadi orang yang rumahnya di sampingnya masjid ini mungkin beragama lain. Atau bahkan sama-sama beragama Islam saja misalkan, mungkin juga merasa terganggu. Terus kalau protes terganggu dianggap itulah iblis, itulah setan, kepanasan ketika mendengarkan suara-suara dari masjid misalkan, atau suara-suara dari sound system yang untuk kegiatan keagamaan. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya tidak mendidik dengan baik ya kepada masyarakat kita.